ajarin dulu di sini. Garis tangan kamu ini, kamu ini orangnya lumayan cukup boros. Ada beberapa hal yang kamu mau beli, tapi belum kamu kumpulin, dan kumpulin itu lumayan cukup banyak, dan ada hal yang kamu tuh penting juga gitu. Terutama buka usaha, sama ada semacam kayak apa yang kamu beli gitu, kayak membeli tanah kah, rumah, biar kamu nggak diremehkan. Ada beberapa hal yang aku lihat di keluarga kamu selalu diremehkan dengan keluarga-keluarga yang terpandang ada, dan selalu dikecilkan, dan itu menjadi kamu mau beli tanah, bangun pelan-pelan yang aku lihat, dan belum tersampai karena banyak orang yang membohongi kamu dan menipu kamu. Sama yang aku lihat, ada beberapa hal kerabat atau orang yang sudah menzolimi kamu di saat kamu ada gitu, dia malah nggak ada angin nggak ada hujan meminjam perekonomianmu. Tapi mungkin ada beberapa kamu kasih, ada yang kamu tolak pas lagi mau momen yang benar-benar tidak ada, dan di situ kamu sudah tahu tapi kamu nggak tega, karena di situ kamu sempet yang ada kekecewaan dan dendam dengan seseorang, terus akhirnya kamu ya sudahlah gitu, kamu bilang gitu. Yang aku lihat di sini ada penekanan, lelah, capek, dan penat di sini. Telapak tangannya cukup, nanti aku turunin nanti aku jabarin lagi. Oke. Buka mic-nya, nanti aku jabarin lagi. Oke. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Ayo, apakah tersentuh dengan apa yang aku sampaikan tadi? Apakah ini settingan apa enggak, sayang? Oke. Sini, peluk aku, peluk sini. Cuk. Peluk sini. Peluk sini. Nangis, ungkapin rasa emosi nangismu, karena kamu kan mikir sendiri, apalagi keluarga kamu selalu memandang kamu remeh. Aku lihat. Jadi si Nit itu yakin dah bisa tak sukses. Apakah dia bisa tak kayak gitu? Ada yang bilang si Nit ini akan bisa dah. Anakmu itu masa bisa bagian kamu. Orang dia seperti itu dan seperti itu, ada cibiran seperti itu dari keluargamu sendiri, dari keluarga jauh, sepupu apa gitu. Adalah keluarga-keluarga tante atau apalah itu ada. Mulutnya pedas, selalu bilang, emang bisa mampu itu Nita, emang bisa sukses, emang bisa membahagiakan orang tua. Bukannya dulu masih kecil ABG waktu itu nyusahin ya, ngabis-ngabisin eh, materi keluarga atau gimana dulu, atau gimana. Emang dia bisa berubah sekarang? Dulunya dia kayak mana? Emang dia sadar? Kayak gitu-gitulah aja yang membuat kamu rasa kayak terasingkan, dan kamu merasa tidak nyaman seperti itu. Yang aku lihat seperti itu saja. Lelah, capek, penat, buntu, yang kulihat seperti ini. Capek banget rasanya kehidupan. Capek banget biasanya. Apalagi dari keluarga dari pihak sana selalu membuat kamu remeh banget, meremehkan kamu. Bisa berkata-kata? Gak bisa berkata-kata. Semua yang Bunda omong benar semua. Lelah banget ya saya. Sini peluk sini. Oh, yang peluk yang erat. Peluk yang erat. Peluk yang erat, yang kuat, peluk aku. Jangan lepas dulu pelukanku. Yang erat, genggam, peluk di sini pundakku. Peluk.
Belum. Tahan nafas, hembuskan. Tahan nafas, hembuskan lagi. Capek banget. Banget, 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 banget gitu ya. Banget ya. Pokoknya. Ya Allah. Kadang kayak Ada nih. ngerasa nggak berguna gitu buat buat keluarga, buat anak. Soalnya mereka kan ngelihatnya dulu masih kecil kamu ada kenakalan dulu di dulu masa lampau. Jadi orang melihat kamu pikir kamu tidak bisa berubah gitu loh. Kan adalah kenakalan kamu kemana kan ya. Jadi orang memandang kamu itu masa si Sinit ini bisa berubah. Dulu kan bikin memerlukan keluarga lah apalah kayak gitu gitulah yang disampaikan itu. Iya. Tapi kan eh oke, tiap orang itu kan juga bisa berubah sewaktu-waktu sayang. Gak semuanya orang itu buruk kan. Gak apa-apa kamu buruk di mata orang yang belum kamu kenal. Tapi kalau Tuhan sama aku kan kenal kamu kayak mana. Jadi bagi aku kamu nggak begitu buruk di mata aku. Karena kan kamu ada perubahan yang sangat jadi niat bekerja, ya niat untuk mencari nafkah, itu kan sudah lumayan cukup bagus. Yang dulunya kamu agak sedikit susah dibilangin, agak sedikit gimana-gimana di masa lampau. Tapi kan itu kan masa dulu, masa lalu kan sudah berlalu. Yang sekarang kan yang penting kemajuan kamu ini. Tapi kan entah itu tante atau siapalah itu banyak yang jibirin. Apakah anak kamu itu bisa tak? Nanti permalukan lagi, kayak gitu-gitulah. Adalah kata-kata itu menjadi kamu itu mau semangat jadi nggak semangat lagi. Iya, Justru iya bener. iya Dan aku itu dari tahu. keluarga sendiri. Ya, dari keluarga sendiri di sini kalian bukan orang lain, keluarga sendiri. Keluarga sendiri yang membuat, memaki-maki, mengomongin kamu. Emang nit ini bisa berubah kah? Kayak gitu. Apakah dia mampu membagian orang tua? Apakah dia itu bukannya memalukan keluarga kami yang waktu itu ya? Malu ini, ngapain gitu-gitulah. Ya harusnya kamu bisa menunjukkan ke mereka kalau kamu bisa berubah. Jadi bukan malah jadi menyendiri atau mengurung diri atau menjadi pikiran kamu buntu atau pikiran yang aneh-aneh, arah negatif, pikiran pendek. Dan di situ aku sempat lihat pintas kamu pikiran pendek itu ya jangan. Justru nanti mempermalukan keluarga kamu kecil kamu itu. Ya, di sini aku mau bilang sama kamu, kamu harus relax, enjoy, tenang. Jangan terlalu banyak pikiran. Berusaha santai. Jangan terlalu banyak pikiran. Untuk rezeki kamu jujur aja agak sedikit gitu-gitu aja, tidak naik tidak turun, gitu-gitu aja, gitu-gitu aja, tidak berlebihan, tidak ini gitu-gitu aja, tidak turun tidak naik, sedang gitu aja. Tapi bisa mencukupi yang lain-lain, tapi masih ada kurangnya dikit, tapi ya gitu tadi. Oke. Kaget. Iya. Kenapa kaget? Jadi orang-orang di sekitar, orang-orang yang aku ramal itu berarti sesuai gitu ya. Jadi kan kamu Iya. merasakan. Nah, jadi merasa kayak mana? Iya. Kayak rezeki aku itu kayak stuck di situ aja gitu. Iya. Tidak turun, tidak naik, gitu-gitu aja. Tidak bangkrut ya karena kamu nggak buka usaha. Jadi bergantungan dengan orang aja. Jadi dapat upah ya segitu-gitu aja. Tidak naik, tidak turun. Gimana nggak pikiran penat coba? Kan ada pun pasangan atau tidak pun
kayak tidak ada pasangan juga. Jadi kamu memikirkan semua materi sendiri. Mau ada pasangan, enggak ada bedanya. Jadi semua sendiri, apa-apa sendiri. Dan di sini kamu sudah lelah dan penat banget gitu. Yang aku lihat. Satu hal, karakter kamu kurang gak sabaran, kurangin usaha sabar, relax. Ada rasa kayak iri, kenapa orang itu bisa sukses ya? Iri positif bagus kamunya. Tapi banyak orang yang kayak nggak suka sama kamu, terutama orang sekeliling perkampungan itu nggak sebegitu suka, apalagi menggosipin tentang kamu dan rumah tangga itulah adalah. Itu menjadi kamu kayak masa bodoh tapi mau denger juga kayak kesel juga gitu loh. Yang aku lihat titik capek dan penatnya kamu di sini lumayan cukup penat di sini. Harusnya kamu nangis karena tiap kali kamu dapet rezeki atau ada pun dan tidak pun itu hanya tidak bisa kamu mengcover semuanya, kosong. Satu hal, kamu selalu penat dan gagal terus, apalagi mau buka usaha, gak buka usaha pun gagal, gak jalan, telapak tangan cukup turun. Apakah suara anak-anak kecil nggak itu? Ada nggak? Ya udah buka mic-nya. Nangis. Oke. Intinya di sini aku lihatnya kamu kayak penat gitu ya, penat terus gitu ya, nggak ada ujungnya, penat lagi gitu. Oke. Ini sudah 20. Nangis dulu. Nangis. Di saat kamu butuh tolong sama orang, gak ada orang memandang kamu. Keluarga tidak merespon kamu, teman tidak merespon kamu, apalagi mempunyai kehidupan yang sangat penat. Itu. Orang lain tidak pernah amanah sama kamu dan kamu selalu minta bantuan, minta tolong, minta kayak semacam ngutang, tidak ada yang percaya sama kamu padahal kamu butuh. Dan kamu sampai menjual barang-barang yang layak kamu bisa kamu jual buat menyambung kehidupan. Nangis. Kehidupanmu ini kenapa hancur? Karena kamu dalam rumah itu selalu emosi dan emosi marah. Jadi rezekimu itu nggak dapat. Banyak emosi, marah, ngomel dan sebagainya karena penat, tidak dihargai, semuanya penat. Mikir sendiri dari listrik, air, semuanya kamu mikir sendiri, semua sendiri dan sendiri. Di situ tidak ada yang namanya kamu bisa mengcover semuanya gitu kan, kalau dengan berdiri dengan sendiri gitu. Sini kamu pikirannya buntu. Untuk rezeki jujur aja ada ibu tua lalu lalang di depan rumah kamu itu ada, bukan tua-tua banget, sedang ya seumuran sekitar 40 tapi masih kayak umur 39 38 gitu, pakai hijab, kadang-kadang lepas hijab, agak badannya agak gemuk, yang sedang gemuk gitu loh, agak-agak perutnya agak buncit gitu, cewek, lalu lalang, agak pakai hijab, kadang-kadang nggak pakai hijab, orangnya kulitnya sawo matang, ada, lalu lalang, kamu nggak tahu namanya, kamu kan cuek masa bodoh. Nah, kenapa ada suara anak kecil sih kak? Itu aku kena pelanggaran loh. Iya, aku bisukan ya. Nah, nggak apa-apa karena kamu nangis, aku maklumi, nggak apa-apa, aku bisukan. Harusnya kamu inisiatif bisukan. Jujur-jujuran aja loh, TikTok nggak boleh suara anak kecil, aku bisa kena ban dan aku nggak bisa ngeramal lagi orang-orang yang lain, kasihan orang yang membutuhkan. Padahal di sini kan ramalan gratis, tidak buat apapun. Harusnya kamu tahu kan, udah seminggu kan kata kamu. Makanya aku naikin kamu pas kelihatan seminggu aku nggak dinaikin, tolong naikin.
Ya makanya aku langsung inisiatif naikin, karena aku juga lihat kamu itu harusnya langsung bisukan kalau ada suara bayi gitu. Aku nanti kena surat cinta dari TikTok, bahaya gitu. Makanya punya akun dua kan, yang satunya kena ban karena itu, tapi masih ini, makanya aku anti-anti. Ya udah, karena kamu nangis aku maklumi, nggak apa-apa, yang penting kamu percaya, yakin, gak iseng-iseng. Nanti kamu inbox aja, bilang aja tolong, ada ibu tua yang mengganggu aku itu, tolong dibantu. Artinya aku mau bersihin sekarang, cuma ada bisingan gini, nanti kamu nggak connect dari suara nangis ini. Yes, gampang. Pokoknya bilang aja ada ibu yang menutupi rezekiku, yang iri sirik sama keluargaku. Itu bukan saudara, tapi orang tetangga-tetangga gitu. Ada kayak menaburkan sesuatu apa yang panas gitu. Bilang aja, ada ibu-ibu tua yang menaburkan yang bawaannya panas, gitu aja ya. Oke, gitu aja ya. Oke. Aku lihat di garis tangan kamu lagi tidak baik-baik saja. Jangan diturunin telapak tangannya, tetap fokus. Ada beberapa hal kamu bingung untuk membayar ini itu dan ini itu, dan jatuh temponya sangat dekat banget. Harus bayar ini itu dan ini itu. Telapak tangannya tetap bisa fokus, karena kalau misalkan kehentak itu nggak bisa baca lagi. Tetap fokus. Ada hal yang aku lihat penekanannya sangat penat ya, dan ada yang aku lihat ya sepi, ada yang beli itu pun minim nominalnya. Itu tidak bisa menyambung kehidupan yang kebatas makan minum itu bisa aja, tapi di batas luar dan nabung itu sangat susah, karena selalu dapat lalu habis, dapat lalu habis. Dan itu bayar untuk ini itu bisa, cuma ngepres. Yang aku lihat seperti itu. Kamu hidup yang benar-benar sederhana betul-betul. Jawabannya simple. Kamu terlalu gampang pinjamkan materi ekonomi kamu ke keluarga kamu sendiri, dan dia tidak amanah, dan perekonomianmu lagi berantakan di sini setelah kamu meminjamkan ekonomimu dengan keluarga kamu sendiri. Harusnya kalau emang sedih nangis ya nangis, gak apa-apa kalau penat. Karena yang aku lihat di sini jualan gitu-gitu aja flat. Telapak tangan cukup. Oke. Ada beberapa hal yang aku lihat, banyak orang yang memanfaatin kemauan ekonomi kamu. Ada dari segi dari keluarga, segi dari pertemanan. Kalau pertemanan sih nggak begitu parah ya, biasa aja. Cuma keluarga ini loh, ada keluarga yang selayaknya belum kamu nafkain harusnya. Yang kamu nafkain yang sah-sah aja itu nggak apa-apa, emang kewajibanmu. Tapi di luar itu, justru dia makin marah sama kamu. Dia bilang gini, halah kak, sama saudara sendiri kok pelit. Kenapa nagih-nagih? Kan kakak punya dana kan? Tinggal dijual aja itu. Ngapain minta? Nanti napa? Kayak aku gak amanah aja. Pasti bayar. Gitu. Malah dibentaknya sama kamu. Lupa. Sampai sekarang ini tidak bayar. Sampai bertahun-tahun juga tidak bayar. Di situ nyesek kamu. Kamu tahu? Ini tidak mengenal saudara. Ini tidak mengenal saudara. Sayang. Kamu terlalu kasihan. Terus yang kasihani kamu siapa sayang? Sadar sayang. Nangis. Dibuka mic-nya dibuka sayang. Kamu ini sudah mempunyai cita-cita usaha sendiri, sudah bagus. Dulu kamu kerja ikut orang, kayak mana hidupmu parahnya itu. Sekarang sudah menjadi owner, pemilik toko mainan anak-anak. Harusnya kamu balance perekonomianmu.
Kenapa kamu gampang sekali luluh dengan saudara kamu sendiri? Kamu tahu letak kamu permasalahannya adalah kamu pinjamkan itu permasalahannya. Hancur permasalahannya. Justru keluarga kamu iri sama kamu. Kok bisa ya dulu kamu nggak ada apa-apa, dulu merintis, kok bisa punya toko ya sekarang? Iri keluarga kamu sendiri. Bahkan menjelekkan usaha kamu. Jangan beli di situ, mainannya jelek, itu rusakan. Beli aja di situ. Iri, nggak boleh kamu maju. Dan kamu pun gak ada pikiran, oh saudaraku buruk, oh saudaraku, aku sayang sama dia. Aku gak ada rasa benci, aku sayang banget. Karena aku hidup susah, hidup tidak punya apa-apa. Di saat bangkrut, aku kasihan bantu keluarga aku. Tapi kok gak nyangka keluarga aku kok setega gitu sama aku. Menjelekkan aku pun gak tahu, pikirannya lempeng-lempeng aja pikiranku. Semoga gak terjadi seperti itu. Tapi yang membuat usahamu sepi, keluarga kamu sendiri loh menjelek-jelekan. Mainannya jangan beli di situ. Itu jelek, beli aja di toko sebelah. Itu nggak bagus. Biar kamu itu kalau bisa bangkrut sekalian. Karena dia mau jadi kamu nggak bisa. Satu, keirian orang itu ada dua. Nggak bisa jadi kamu. Akhirnya dia menjelekkan kamu biar kamu tidak bisa sukses. Iya sih Saya Kak. tegaskan. Heeh. Ya lanjut lanjut. Akhir-akhir ini sih emang jualan lagi kurang bagus gitu kan. Terkadang bingung gitu Kak. Kadang udah dikasih modal habis, dikasih modal habis. Ini juga baru pulang sih Kak. Saya baru pulang dari toko, dari tadi juga saya sempat lihat lab Kakak juga, cuman belum bisa masuk karena masih rame. Makanya ini ada kesempatan, kata saya, ya udahlah. Dari kemarin sih Kak saya pengen cerita gitu kan. Kenapa gitu? Kadang bingung sih di toko gitu kan. Ntar sehari rame, sehari nggak ada gitu. Kadang banyak gitu katanya apa namanya, konsumen bilang Nggak udah kelihatan kagak boleh. usaha kamu, Iya, ketutup. iya, Jadi kayak lewat, dia bilang gini, kok usahamu kok nggak ketutup, aku udah lewat di situ capek-capek bawa anak aku kok nggak buka sih kamu mbak, aku tuh capek loh perjalanan mbak, dari sini ke sini, mainanmu kan ada yang aku mau beliin buat anak aku ulang tahun, tiba-tiba kok nggak ada sih kamu buka sih mbak. Loh, iya, buka kok bu, buka loh mas. Enggak, aku lewat nggak buka, tutup usahamu. iya, Masa sih? Buka, aku buka seperti biasanya. Terus dia bilang tutup. Saya nggak kaget dengan hal itu. bahkan bisa dibilang ini ya kayak apa, jalannya kan jalan hidup gitu kan, ramai gitu. Iya, Ya bagus. dulunya Tempatnya ramai, bagus. cuman Hmm. udah udah setahun ini berasa gitu kan. Kadang bingung gitu, bingungnya kenapa gitu, apa karena pelayanannya gitu kan. Namanya saya juga kan ada yang jaga juga gitu Kak. Kadang apa karena harga gitu kan, harga harga pasarannya apa terlalu mahal apa gimana. Udah saya ituin sih Kak, apa ibaratnya kayak kayak udah capek gitu, kayak lelah aja gitu Kak. Udah kayak bingung gitu harus gimana, karena kita sama suami udah udah coba gitu, coba masukin mainan yang baru gitu, kayak alat-alat yang lain, kayak alat-alat bayi gitu, kayak bedak-bedak gitu, cuman sama sama aja sih Kak. Barusan pun juga sama, hasilnya nggak ada. So, tiap tiap hari kayak kalau pulang kayak ih kenapa ya gitu, salahnya di mana gitu. Kadang kayak gitu sih Kak, makanya baik kebanyakan bingung. kehidupannya orang itu liku-liku sayang. Seperti orang lagi asmara berantakan, rezekinya bagus. Kamu asmaranya baik-baik aja, rezekimu jelek, kayak gitu. Rezekimu yang diuji sayang. Karena ada beberapa
kamu ya teledor dengan pinjamkan keluarga itu satu, itu gak lain kali jangan. Terus itu persaingan bisnis kamu juga nggak tahu, hati-hati gitu. Persaingan bisnis itu apalagi tempat kamu strategis jalan raya pula, tempatnya bagus, rapi dan lengkap. Jadi nggak mungkin, nggak masuk di logika kalau tempatnya, kecuali tempat kamu itu nggak lengkap dan mahal. Aku lihat harga standar, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, tergantung budgetnya kan, biar orang bisa memilih nominalnya. Dan di situ aku lihatnya strategis kok, dan tempatnya juga bersih. Dan kalau masalah pegawai aku lihatnya fan-fan aja. Cuma kalau kasih tahu sama pegawaimu jangan terlalu ketus. Kalau bisa ajak bicara, ngomong basa-basi juga jangan ini. Kasih pendapat, kasih tahu salesnya biar kayak ngasih pendapat, ini loh bagusnya yang ini, jangan yang ini gitu. Itu kan kadang-kadang cari pendapat yang ini atau ini. Terserah anaknya mana yang mau gitu. Kadang-kadang coba kamu next ke depannya kamu suruh siapa gitu pura-pura untuk ini, dan kamu nggak jaga di toko, misalkan kamu pantau ketus atau gimana nya, bisa itu ada faktor, ada dua itu juga. Pegawai kamu kalau amanah amanah, cuma ketus dan malesnya gitu. Kalau bisa kalau kalau bisa fokus ke ini, jangan pegang pegang gadget gitu ya gini. Kalau bisa ya kamu suruh jangan pegang di jam sekian, boleh istirahat baru pegang itu. Karena kadang-kadang kamu nggak bisa lihat gitu loh. Itu juga pengaruh juga. Terlalu ketus juga. Yang kayak bukan ketus sih, nggak yang galak nggak, cuma yang nggak fokus. Oh ya, yang mana? Oh itu harga sekian. Oh itu ya apa? Oh ya gitu. Jadi kayak kesannya tidak dihargai. Itu juga ada faktornya juga. Mm-mm. Iya sih. Mm-mm. Jangan terlalu baik juga ke pegawai, karena pegawai itu ngelunjak nanti jatuhnya. Jadi dibatasin, suruh. Jadi ada waktu jam istirahat baru pegang ini gadget ya. Itu kok saran aku, karena nggak fokus. Sama itu, ya itu udah ditutup orang, sama juga kena pegawai juga nggak fokus gitu, kena duanya. Kalau pegawai ini benci sama kamu tidak, cuma kadang kan kurang fokus, ada males-malesnya dikit. Iya. Enggak males. Kalau bisa kan cuma jaga doang, walaupun tahu harganya atau gimana. Kalau emang nggak bisa di itu, meningkat ganti orang baru aja, karena itu